Saat ini tuh mimpi ya, yang saya punya tuh hanya mimpi di dunia kerja, membantu orang-orang di sekitar saya. Tujuan saya itu nggak nyerah itu ya karena saya harus ada satu yang saya fokuskan, apa hidup ini mau kemana gitu kan. Kalau cuman kita mau datar-datar aja ya apapun yang terjadi kita lelah, capek, nggak bersyukur gitu. Tapi karena kita bersyukur, kita punya tujuan, kita punya arah yang jelas, punya komitmen yang bagus, punya rasa kerja keras yang oke gitu, insya Allah sih semuanya pasti berjalan dengan lancar. Halo Sobat Home, perkenalkan nama saya Ati Juliana, biasa familiar kalau dibilang properti, saya dipanggilnya Mbak Juli. Awal mula saya sebagai sales properti, dulu memang saya hobinya jualan, tapi dulu saya bekerja di bidang di PT Excel Komino Pratama, juga memasarkan produk mengenai pasca bayar, tapi itu jangkauannya luas ya ke seluruh Indonesia. Dan setelah itu saya mencoba hal baru dengan teman saya, kita bermain di bidang properti. Dari situ saya mulai belajar, saya coba lebih menekuni dan menjalani. Itu awal mula saya jualan hanya 23 unit, tapi alhamdulillah dalam 3 bulan itu sold out. Dari situ saya merasa ternyata di sales ini cuannya lebih menggiurkan ya gitu kan. Dan saya menekuni bidang sales properti ini udah hampir kurang lebihnya 14 tahun. Lalu untuk hal yang seperti ini kenapa saya suka? Karena saya punya basic dan punya skill. Lalu untuk yang kedepannya saya suka aja bidang jualan, sales properti, lebih menantang di pekerjaan saya gitu. Karena saya lebih suka untuk bidangnya itu yang menantang. Betul, karena saat ini tuh mimpi ya, yang saya punya tuh hanya mimpi di dunia kerja. Saya tuh punya inspirasi sendiri, punya mimpi-mimpi besar di dalam dunia sales. Apa yang saya inginkan, istilahnya contoh, saya punya target saat ini apa, nah mimpi saya apa, hal itu saya tuangkan di dalam dunia pekerjaan saya. Makanya di dalam dunia sales itu saya punya motivasi besar, saya harus punya target pribadi, dan saya alhamdulillah selama ini sih tercapai seperti itu. Selain saya dapat target dari perusahaan, saya harus memotivasi saya sendiri, karena saya lebih suka menargetkan, oh 1 bulan ini saya harus punya apa, 6 bulan ke depan saya harus punya apa, dalam 1 tahun ini saya harus punya apa gitu kan. Itu yang memotivasi saya agar saya mencapai target-target yang saya jalankan sekarang. Kalau kesulitan kalau nggak ada yang dijual ya, itu saya bingung. Tapi selama saya bekerja di dunia properti 14 tahun ini, karena proyek terus berjalan, alhamdulillah saya terus memasarkan hal-hal itu, menggali, mencari, mengedukasi saya sendiri, dan saya mencoba untuk meng-up diri saya gimana caranya supaya hal apa yang saya jual itu tertargetkan dan terjual secara cepat gitu. Target buat diri saya tuh seperti hidup yang goals ya, kayak semacam kalau cita-cita, angan-angan apa yang saya inginkan sih alhamdulillah tercapai gitu kan. Tapi saya kepengen menjadi orang yang berguna buat sekitar saya. Saya ingin menjadi membantu orang-orang di sekitar saya. Tujuan saya itu. Jadi di dalam hidup saya itu bukan karena mimpi saya pengen mempunyai hal sesuatu, tapi saya pengen orang-orang yang ada di sekitar saya ini, mereka merasakan apa yang saya rasakan. Intinya saya pengen menjadi orang yang bermanfaat aja gitu bagi orang-orang di sekeliling saya. Intinya kita saling bersyukur seperti itu. Alhamdulillah saya tidak ada kata nyerah. Di sini saya tetap berusaha ya, berjuang. Kenapa? Makanya
kurang lebihnya 14 tahun itu saya nggak pernah off, saya nggak pernah merasa diri saya capek, saya lelah, tidak. Karena saya mimpi aja gratis, tapi kenapa saya harus capek, kenapa harus saya lelah gitu kan. Karena saya punya tujuan, saya punya prinsip, saya hidup bukan buat diri saya sendiri, tapi saya banyak orang-orang di sekitar saya yang harus saya bantu. Karena tujuan prinsip saya juga kan, karena saya ibu rumah tangga juga ya, memiliki 2 anak, saya berpikiran anak saya masih panjang untuk masa depan mereka. Saya pengen mereka itu yang terbaik dari yang terbaik daripada saya gitu kan. Saat ini saya berusaha diberikan kesempatan baik gitu kan, dikasih jalan rezeki yang baik, makanya saya manfaatkan dengan baik juga gitu kan. Di satu sisi lain saya punya tujuan, yaitu tadi intinya motivasi saya adalah anak-anak saya. Nggak nyerah itu ya karena saya harus ada satu yang saya fokuskan, apa hidup ini mau kemana gitu kan. Kalau cuman kita mau datar-datar aja ya apapun yang terjadi kita lelah, capek, nggak bersyukur gitu. Tapi karena kita bersyukur, kita punya tujuan, kita punya arah yang jelas, punya komitmen yang bagus, punya rasa kerja keras yang oke gitu, insya Allah sih semuanya pasti berjalan dengan lancar seperti itu. Oh, sebenarnya hal kayak gitu udah kita atur ya. Alhamdulillah kan suami juga mensupport pekerjaan saya, dan saya juga selling terus ke anak-anak saya mengenai hal ini, bahwasanya bundanya kerja ini untuk apa gitu kan, kedepannya buat anak-anak saya gitu. Mereka saya edukasi dari awal, dari kecil, karena mungkin dari kecil sudah terbiasa saya tinggal, jadi awalnya udah saya edukasi bahwasanya ada porsi saya bekerja, ada porsi saya di rumah. Jadi untuk meluangkan waktu itu tetap saya prioritaskan buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Di satu sisi lain juga saya harus bertanggung jawab dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Buat para moms yang ada di rumah, kita sebagai wanita tetap intinya satu, berusaha dan berjuang. Tidak ada kata kenal lelah, tidak ada kata kenal capek. Semua intinya kalau sudah kita yang menjalankan dan kita mau berusaha, Allah akan kasih jalan. Nasib seorang kalau bukan karena kita yang merubah, atau diri kita bukan yang merubah, itu bukan lagi siapa-siapa. Tetap intinya semangat. Itu aja, terima kasih. Salam living with happiness.